Perkenalkan, nama saya Renal Fadila. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro UIN Saranugro Jati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi. NIM saya adalah 118700768. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Deret Taylor, di mana video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Teknik 2. Langsung saja kita masuk ke materi pendahuluan yang pertama. Nah, pada pendahuluan kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih kita belajar Deret Taylor dan fungsinya seperti apa dan pengaplikasinya seperti apa, dasar-dasarnya kenapa kita belajar Deret Taylor. Nah, di sini jelaskan kebanyakan dari metode-metode numerik yang diturunkan didasarkan pada penghampiran fungsi ke dalam bentuk polinom. Fungsi yang bentuknya kompleks menjadi lebih sederhana bila dihampiri dengan polinom, karena polinom merupakan bentuk fungsi yang paling mudah dipahami kelakuannya. Nah, kenapa seperti itu? Sekarang kita kasih analogi. Polinom itu kan bilangan berderajat ya, bilangan numerik berderajat. Kenapa saya bilang di sini mudah dipahami kelakuannya? Karena apabila kita perhatikan, ketika kita ingin memfaktorkan sebuah polinom, maka hal tersebut akan mudah kita tebak berapakah akar-akar yang akan dibuat dari polinom tersebut. Pun begitu kebalikannya, ketika kita diberikan persoalan mengenai akar-akar dari polinom, maka kita akan cepat mengetahui derajat tertingginya dari akar-akar tersebut dengan mengetahui jumlah dari x-nya. Nah, selain itu kita juga akan mudah melakukan fungsi turunan, nah, dengan menggunakan fungsi polinom. Sebagai contoh yang tadi saya bilang, yang pertama, apabila kita menemukan soal seperti ini, x kuadrat ditambah 2x plus 1, maka faktornya dengan mudah akan kita tentukan tentunya x plus 1, x plus 1 ya. Kita akan menemukannya faktor seperti ini, sehingga kita temukan akar kembar, yaitu akarnya adalah x sama dengan 1. Nah, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, apabila kita diberikan sebuah faktor, sebuah akar, kita coba x plus 1 sama x min 2, maka kita akan dapatkan bilangan polinom seperti ini, x kuadrat dikurangi x min 2 ya, x kuadrat min x min 2. Nah, artinya apa? Kita lihat perilakunya di sini keduanya. Ketika kita mendapatkan bilangan pangkat x kuadrat, maka kita melakukan akar berupa berjumlah 2 buah. Namun dalam kasus ini saya menemukan akar kembar sehingga x-nya sama-sama dengan 1. Nah, yang kedua, ketika kita diberikan persoalan berupa faktor seperti ini, maka kita akan dengan mudah menentukan bilangan polinomnya, yaitu dengan derajat tertingginya adalah x pangkat 2. Kita lihat dari jumlah dari x-nya tersebut, x pada akar-akar tersebut. Yang ketiga, saya bilang bilangan polinom itu mudah untuk ditentukan. Misalnya kita temukan soal yang pertama, x kuadrat tambah 2x plus 1, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya karena mudah kita temukan 2x plus 2. Nah, artinya bilangan polinom ini sangat mudah untuk ditebak perilakunya, sehingga inilah yang digunakan pada Deret Taylor, yaitu berupa bilangan polinom. Oke, kita lanjut. Apa itu Deret Taylor atau hampiran Taylor?
dari Taylor dalam matematika adalah representasi fungsi matematika sebagai jumlah tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Maksudnya apa? Jadi kita tuh mencari representasi fungsi matematika dari suku-suku nilainya yang dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Jadi kita cari tingkat error atau keakurasian nilai terhadap nilai yang kita cari, sehingga nilainya itu mendekati sempurna dengan melakukan dari Taylor ini. Lanjut, alasan diperlukannya dari Taylor atau hampiran Taylor. Yang pertama, perkiraan dibentuk dari fungsi paling sederhana atau polinomial. Kita bisa mengintegrasikan dan mendiferensiasi dengan mudah. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi di awal kan, maksudnya di sini kita lihat polinomial sangat mudah untuk diferensiasi dan diintegrasikan. Yang ketiga, kita bisa gunakan saat kita tidak tahu fungsi yang sebenarnya. Nah, polinomial perkiraan atau polinomial approximations. Nah, misalkan kita ingin membuat perkiraan untuk sebuah fungsi yang kompleks pada sekitar x sama dengan 0, atau ini adalah tebakan awalnya. Tebakan awalnya adalah x sama dengan 0. Maka perkiraan paling simpel atau paling mudah untuk menentukan sebuah konstanta, sehingga P0x sama dengan A0. Karena tebakan awalnya kita pakai 0. Sehingga fungsi P0x ini akan bernilai A0 jika kita analikan pada deret bilangan. Nah, catatan, perkiraan di atas disebut sebagai zero order polynomial approximation. Pertanyaannya, lalu nilai berapa yang harus kita berikan pada konstanta tersebut agar nilainya memenuhi persamaan ini? Kita dapat menggunakan melalui pendekatan polynomial approximation. Kita inginkan angka paling akurat ada pada x sama dengan 0, sehingga P0x sama dengan F0. Nah, artinya F0 sumbu y-nya itu kita taruh di 0 atau F0 di sini. Kita masukkan x-nya sama dengan 0 sehingga dapatkan F0 di sini. Ini adalah fx-nya, kita grafiknya di sini, dan ini titik potong dari px atau P0x ini. Nah, penjelasan di setelahnya. Kita kasih contoh aja langsung. Fx sama dengan 1 per 1 min x. Nah, dimana F0 sama dengan 1 per 1 min 0 atau 1. Nah, ini kan kita masukkan nilainya ini sama dengan 0. Nah, sehingga kita dapat 1 per 1 sama dengan 1, sehingga P0x sama dengan 1. Nah, kemudian penjelasan yang tadi sebelumnya, kita lihat di sini P0x sama dengan 1 nilainya. Ya, nilai y-nya sama dengan 1. Nah, sehingga fx-nya kan grafiknya seperti ini, dia akan terus naik secara polinom. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa anak panah yang ditunjukkan, yaitu ini adalah kondisi tidak akurat, dan ini kurang akurat, dan ini sangat akurat. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat, jadi kan saya sudah bilang di awal, kita bilang pasti memiliki error terhadap tujuan yang akan kita tuju, tujuan nilai yang sebenarnya yang akan kita tuju. Seperti contoh pada grafik ini, agar memperoleh nilai yang errornya semakin sedikit atau minim error, maka kita tentunya harus mencari titik potong yang sangat mendekati terhadap sumbu fx-nya. Nah, kita lihat di sini kan jauh dari titik potong biru ini, sehingga kita bilang sangat tidak akurat. Artinya error di sini tuh banyak. Error. Nah, sekarang kita lihat di sini, error semakin sedikit, sehingga saya bilang kurang akurat. Sekarang kita lihat di sini, ini sangat kecil, sehingga kita katakan ketika memang kita menemukan nilai yang letaknya ada di sini, artinya nilai tersebut sangat akurat. Artinya errornya sangat sedikit atau mendekati sempurna dengan bilangan yang kita tuju.
Kemudian polynomial approximation. Lanjutan, sekarang kita akan tingkatkan dengan perkiraan dengan menggunakan aproksimasi linear, first order approximation. A1x sama dengan A0 tambah A1x. Nah, kita lihat seperti deret ya, U1 sama dengan 0 tambah U1x ya. Nah, bentuknya seperti ini. U1x sama dengan A0 tambah 1x. Sekarang kita pilih nilai sehingga perpotongan garisnya semirip mungkin dengan fungsi sebenarnya. Ini baik, kita lanjut kepada penyamaan perpotongan. P10 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, F0 A0 ditambah A1x kemudian F0. Nah, oke, kita samakan slope. Slope itu kemiringan ya, atau randaian. P1 derajat pertama atau P1 aksen 0 sama dengan F aksen 0, di mana A1 sama dengan F aksen 0. Nah, ini kenapa saya bilang seperti ini, karena memang kemiringan dari P10 itu adalah A1. Nah, sehingga A1 sama dengan F aksen 0. Nah, sehingga polinomial kita lihat P10 sama dengan F0 ditambah F aksen 0 dikali X. Saya contohin saja biar langsung paham. Nah, di sini ada Fx sama dengan 1 per 1 min X, di mana P1 sama dengan A0 ditambah A1X. Kita lihat di sini sebelumnya. Nah, P1X sama dengan A0 tambah A1X. Nah, ya kan? Ya, maka kemudian ketika kita masukkan nilai X sama dengan 0, ini, maka 1 per 1 min 0 sama dengan 1. Nah, di mana A0 sama dengan F0 sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini kenapa A0 X sama dengan 1. Nah, kan di sini kita lihat A0 sama dengan F0. Ya. Karena nilai A1 dikali 0 ini sama dengan 0. Sehingga A0 sama dengan F0. Nah, nilainya adalah 1. Kita lihat lagi F aksen 0 atau slope-nya. Kita lihat 1 per 1 min X kuadrat. Nah, slope-nya itu ini 1 per 1 min X kuadrat sama dengan 1. Kita masukkan X sama dengan 0, sehingga 1 per 1 ini sama dengan 0, sehingga 1. A1 sama dengan F aksen 0 sama dengan 1. Nah, kita lihat tadi A1, kenapa A1? Nah, di sini kita lihat persamaan slope-nya. Ya. Sehingga didapat nilai seperti ini. F aksen 0 sama dengan 1 min X kuadrat, di mana X sama dengan 0 sama dengan 1, sehingga 1 sama dengan F aksen 0 sama dengan 1. Nah, kita lihat persamaan akhirnya yaitu P1X sama dengan 1 plus X, yaitu A0 ditambah A1X. Seperti yang kita tahu sebelumnya, pada sebelumnya, A1X itu nilainya adalah A0 tambah A1X. A0 nilainya 1, A0 nilainya 1, A1 nilainya juga 1 dikali X, sehingga dapatlah nilai ini. Lanjut. Nah, dengan menggunakan metode Newton-Raphson, dengan fungsi tangen, kita lihat dy per dx atau turunan y terhadap x sama dengan f aksen. Nah, f aksen xi sama dengan xi dikurangi 0, dimana dibagi dengan xi min xi plus 1. Kita lihat di sini tangennya. Nah, seperti itu kan tangen depan per samping, depan per samping. Ya, depannya adalah fxi, sampingnya adalah ini. Nah, sehingga kita urutkan kembali, kita bisa xi plus 1 karena ini akan kita cari nantinya. Nah, kita kali silang seperti biasa. Ini kan jadinya xi min xi
adalah 1 dikali dengan fxi sama dengan fxi minus 0. Nah, sehingga didapatkan ini. Ini x ya. Nah, seperti ini. Ini dikali. Ya. F aksen x i. Nah, ini dikali sama dengan fx i min 0, sehingga dapatkan ini. Lanjut. Nah, dengan menggunakan metode Newton-Raphson, kita lihat di sini garis barunya kita buat, yang setelah kita buat. Nah, dia ada berada di kurva ini, artinya nilainya sangat berhimpit dengan garis biru atau fx yang kita cari, sehingga ya lumayan lah sedikit errornya. Nah, sekarang kita gunakan perkiraan kuadratik, yaitu dengan P2, dimana A0 tambah 1x tambah A2x kuadrat. Kita inginkan perpotongan gradien dan kurva turunan kedua dari perkiraan kita dapat berpotongan pada fungsi sebenarnya di titik x sama dengan 0. Nah, menyamakan perpotongan yang tadi, ketika kita masukkan x sama dengan 0, ini x nya, maka dapatkan A0 tambah 1 dikali 0 tambah A2 dikali 0 kuadrat sama dengan F0, dimana sehingga A0 ini kan artinya nilai ini, sehingga nilai ini akan 0, menyisakan A0 saja, F0. Melakukan kemiringan atau slope-nya, kita lihat slope dari P2 aksen 0 ini adalah A1 tambah 2A2 dikali X. Kita tulisin A1 tambah 2A2 X, dimana nilai X ini adalah 0, sehingga nilainya adalah 1 dengan F aksen 0. Mencocokkan kurva turunan kedua. Nah, kita lihat di sini P2 double aksen 0 sama dengan F double aksen 0, dimana tadi kita sudah jelaskan slope dari P2 aksen saja 2A2. Nah, sekarang kita lihat double aksennya, sehingga dapatkan 2 double aksen F double aksen 2A2 sama dengan F double aksen 0, sehingga A2 sama dengan setengah nilai dari F double aksen 0. Nah, sehingga didapatkan polinom, ini kan slope-nya, kita dapatkan polinomnya P2x sama dengan F0 ditambah F aksen 0x tambah setengah F double aksen 0x kuadrat. Nah, ini uratannya. Ini akan menjadi dasar dari deret Taylor kita, rumus dari deret Taylor yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Polynomial approximation lanjutan. Nah, kita kasih contoh yang tadi, masih dengan angka yang sama, 1/1 min x, dimana P2 nya tadi rumusnya sudah kita ketahui, A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Nah, ini kan sebelumnya nilai A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1. Nah, saya masih ingat yang tadi ya, slide sebelumnya. Sehingga F double aksen yaitu nilainya adalah 2/1 min x pangkat 3, nilainya 2A2 sama dengan F aksen 0 sama dengan 2, dimana nilai A2 ini sama dengan 1 ya. Lanjutkan.
sehingga didapatkan nilai P2, A0 nilainya 1, A1X nilainya X, dan A2 nya ini karena nilainya 1 sehingga dapat X kuadrat. Saya harap teman-teman memahaminya. Kita lihat ini kan sebelumnya. Nah, kita lihat yang baru, persamaan grafik barunya. Kita lihat yang barunya ini. Dia lebih mendekati titik potong. Kita lihat ini kan yang kedua, ini yang ketiga. Ini tentunya sangat baik atau sangat tipis di sini tuh. Sangat tipis mendekati titik potong, sehingga nilai errornya akan semakin kecil, maka hasilnya akan semakin baik. Terus penafsiran derajat secara polinom hingga derajat. Oke, terus kan kita akan mendapatkan rumus fx hampiran Pn x sama dengan f0 tambah f aksen 0x ditambah f double 0 x kuadrat per 2 faktorial ditambahkan hingga sejumlah fn dikali 0 x pangkat n per n faktorial. Nah, operasi perkiraan akan bertambah seiring dengan penambahan polinom. Kita lihat polinom derajat 0, 1, 2, dan 6. Nah, ini hasilnya telah kita dapat tadi. Artinya polinom derajat 0, 1, 2, dan 6 warna hijau dibanding fungsi asli fx warna biru. Kita lihat di sini. Perpotongan ini semakin besar derajat polinomnya, maka akan semakin kecil nilai errornya. Lihat ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Artinya sangat kecil. Semakin besar derajat polinomnya, maka semakin kecil nilai errornya. Nah, kita membahas tentang Maclaurin Power Series. Di mana Maclaurin Power Series ini sebenarnya tidak akan jauh beda konsepnya dengan dari Taylor. Di Maclaurin ada penafsiran polinom derajat A hingga. Ini rumusnya dari Maclaurin. Deret infinite hingga menyatakan bahwa akhirnya deret ini sama dengan fungsi sebenarnya, bukan penafsiran lagi. Nah, ini hanya kilas balik dari deret Maclaurin ya. Uraikan sin x dalam deret Maclaurin. Nah, sin x sama dengan sin x, f aksen x sama dengan cos x, f double aksen x sama dengan min sin x, dan seterusnya. Sehingga didapatkan rumusnya dari ini f0 ditambah f aksen 0x tambah f double aksen 0 x kuadrat per 2 faktorial, didapatkan nilai ini. Ini adalah deret Maclaurin ya. Taylor series, deret Taylor. Sungguhnya kita bisa membuat deret polinom yang berasal dari titik manapun. Misalnya kita tentukan titik awalnya x sama dengan x0. Bukan awalnya. Dari awal kita sudah memulai perjalanan pada nilai x sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan Taylor series. Jadi deret Maclaurin merupakan deret Taylor yang berpusat pada x sama x0 sama dengan 0. Nah, ini yang membedakan deret Maclaurin dengan deret Taylor. Rumus umum deret Taylor. Ini rumus umum deret Taylor. F aksen sama dengan f x0 ditambah f aksen 0 dikalikan x min x0 ditambah f double aksen x dikali x min x0 kuadrat per 2 faktorial hingga sejumlah fn x0 dikali x min x0 pangkat n per n faktorial, atau dapat kita rumuskan bentuk sigma, notasi sigma dimulai dari titik terendah n sama dengan 0 hingga menuju ke hingga fn x0 dikali x min x0 pangkat n per n faktorial. Kemudian kita lihat Taylor series fungsi perkiraan. Nah, kita salin turunannya. Nah, didapatkan fungsi fx sama dengan sin 2px. Nah, gelombang series seperti ini. Nah, bagaimana jika fx dekat dengan x sama dengan 0,35? Nah, 0,35 berarti ya kira-kira di sekitar sinilah ya. Kita ambil
dari sini. Nah, dari sini ya. Nah, dan 0x sama dengan f 0,35. Kita di sini titik potongnya. Udah mendekati 0 ya. Masih jauh dari 0 ya. Nah, bagaimana jika ditambahkan dengan slope yang kedua, f aksen 0,35 dikali x min 0,35. Kita lihat kemiringannya. Nah, semakin mendekati 0. Kita lihat jika kita tambahkan slope yang ketiga, setengah f double aksen 0,35 dikali x min 0,35 kuadrat. Kita titik potongnya semakin kecil terhadap f 0,35 dari sini. Nah, sehingga didapatkan rumus Tn sama dengan Taylor series notasi sigma x sama dengan 0 n f i a x min a pangkat i per i faktorial. Nah, perhatikan untuk perkiraan ketika x nilai sangat kecil atau mendekati nilai ini. Langsung saja kita lihat contoh soalnya biar lebih paham. Fx sama dengan ln x, di mana kita berikan tebakan awal x0 sama dengan 1. Nah, cari nilai fungsi dan turunan untuk fungsi pada x0 sama dengan 1. Kita lihat fx sama dengan ln x, di mana fx0 sama dengan ln 1 sama dengan 0. Ya, ln 1 sama dengan 0. Sehingga kita turunkan f aksen x sama dengan 1 per x. Sehingga didapat f aksen x0 sama dengan 1 per 1. Kemudian kita turunkan lagi f double aksen x sama dengan min 1 per x kuadrat. Turun dari sini. Turunkan lagi dapat nilai ini. Kemudian kita turunkan lagi f triple aksen segini. Nah, sehingga fn nya kita dapat tentukan n min 1 faktorial per min 1 dikali n min 1 faktorial per x pangkat n. Ya. Nah, kita masukkan ke rumus dari Taylor yang tadi, fn sama dengan fn dikali x0 sama dengan n min 1 faktorial dikali min 1 pangkat n min 1 per 1 per n. Sehingga dapatkan nilai n min 1 faktorial dikali min 1 pangkat n min 1. Nah, dengan menggunakan rumus umum dari Taylor, kita dapat lihat bahwasanya fx0 ditambah f1 x0 dan lain-lain sebagainya. Ini adalah rumus dari Taylor. Ini rumus dari Taylor. Nah, temukan fx nya kita ganti ln x. Nah, dimana fx0 nya tadi nilainya 1, nilainya 0 ya. Kemudian f aksen x nya nilai 1, f double x nya min 1, f triple x nya nilainya 2. Nah, dapatkan nilai dari fn nya ini ya. Sehingga hasil dari Taylornya akan seperti ini. Nah, jika kita sederhanakan, x min 1 min x min 1 kuadrat per 2 ditambah 2 faktorial, 3 faktorial ini kan 3 dikali 2 faktorial, sehingga bisa coret. Nah, sisa 3. Yang bawahnya ya ditambah yang pada akhirnya penjumlahan dengan jumlah n di sini. Min 1 pangkat n min 1 dikali x min 1 pangkat n per n. Nah, karena kan kenapa ini n min 1 hilang, sama halnya dengan ini kita buat n faktorial. Sehingga kita lihat kan, kalau misalnya n faktorial berarti artinya n min 1 faktorial. Sorry. Yang kita coret nanti sama ini. Sehingga didapatkan min 1 pangkat n min 1 x min 1 pangkat n per n. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang daerah Taylor terpotong atau truncated Taylor series.
kita tidak dapat mengevaluasi atau mengeksekusi Taylor series yang nilainya tak hingga atau infinite. Kita bisa memutuskan untuk membuat perkiraan dari sebuah fungsi hingga n derajat tertentu yang tidak terhingga, yang tidak tak terhingga. Nah, maka peristiwa ini kita sebut sebagai truncated Taylor series. Nah, rumusnya sama, konsepnya sama persis dengan teori Taylor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh soal truncated Taylor series. Kita temukan derajat ketiga dari Taylor series ini yang berpusat pada X sama dengan V per 4. Yang derajat 3 pakai rumus yang tadi ya. Ini kan rumus yang derajat 3 dari rumus dari Taylor, fx hampiran bla 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 sampai sini. Nah, kita harus mengevaluasi fx sama dengan cos 2x. F aksen x turun dari ini adalah min 2 sin 2x, turun dari sini min 4 cos 2x, turunan yang dari sini adalah 8 sin 2x, turunkan. Sehingga kita lihat ini kan berpusat, ini kan kita ganti dengan pusatnya yaitu f v per 4. Nah, dari di sini sehingga cos v per 2. Kenapa cos v per 2? Karena kan awalnya kan cos 2x, x nya kita ganti dengan v per 4. Kita coret aja saya 2. Nah, sehingga kita dapat nilai ini di sini dan seterusnya. Kita dapat nilai-nilainya. Nah, which gives atau hasilnya kita masukkan ke dalam rumus dari Taylor. Fx hampiran fx0 ditambah f aksen x0 dikali x min x0 ditambah f double aksen x0 dan seterusnya. Nah, fx hampiran ini kan kita lihat fx0 nya 0, kemudian min 2, ini kan min 2 dikali x min x0 x min v per 4 ditambah dengan f double aksen nilainya 0 dikali ini tambah f triple aksennya 8 dikali ini, sehingga ini kan ini akan nilai 0 ya, sehingga kita dapat min 2 x min v per 4 ditambah 4 per 3 x min v per 4 pangkat 3. Nah, sehingga kita lihat grafiknya cos 2x. Nah, ini kan titik potongnya. Kita ini apa namanya, bahkan awalnya. Maksudnya kita dapat cos 2x di sini. Nah, kita lihat titik potongnya akan semakin mendekati pada garis yang biru yang cos 2x ini dan P3 atau derajat ketiga dari cos 2x. Ini kan cos 2x tanpa derajat 3. Nah, ini setelah diberikan derajat ketiga, kita tentukan derajat 3 yang ini nih. Ya, ini cos 2x yang awal. Kita lihat di sini. Artinya himpitannya sangat kecil terhadap titik potong awalnya, sehingga errornya akan semakin sedikit. Oleh karena itu kita dapat menentukan akurasi dari Taylor. Kenapa mesti pakai dari Taylor kalau bisa pakai Maclaurin? Nah, perkiraan kita akan makin jauh dari akurat jika semakin jauh dari titik awal atau x0. Yang ketiga, kita harus selalu memakai titik awal yang dekat dengan titik yang akan diperkirakan dan juga mudah untuk melakukan perkiraan. Nah, jadi dengan menggunakan dari Taylor itu kita akan mudah menentukan titik awalnya. Titik awal yang agar tidak jauh dari titik akurasi yang akan kita cari, sehingga kita tentunya akan memudahkan kita untuk mencari nilai error yang semakin kecil. Kurang lebih seperti itu tentang deret Taylor. Pada video kali ini mungkin saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Sekian dari video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can I find reaching for something?